Cek 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 cek. Okay guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Solen 2 Jusei Tangmen episode ke-112. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya tuh. Pertarungan besar antara Shrek dan gelombang monster roh hutan pertarungan bintang masih terus berlanjut sampai dengan datang bala bantuan dari sekte tubuh yang dipimpin oleh elit Doluo level 99 Dubushi. Sayang meskipun Dubushi sudah turun tangan, Ditian masih terlalu OP dan ditambahkan dengan 4 monster roh agung lain, mereka hampir menggeprek Shrek entah untuk keberapa kalinya. Untungnya Yuho dengan berani langsung menghentikan Ditian sebelum kemudian memberitahu tentang teknik penciptaan roh jiwa yang dapat menjaga kelangsungan hidup monster roh. Akhirnya perang pun berhasil dihentikan dengan ganti Yuho harus mengikuti Ditian ke hutan pertarungan bintang sampai mereka dapat menguji coba penciptaan roh jiwa beberapa hari lagi. Nah, di episode kali ini kita akan melihat Yuho bakal ngapain aja sih di hutan pertarungan bintang, juga kelangsungan uji coba penciptaan roh jiwa perdana yang dieksekusi di depan khalayak umum. Tanpa lama-lama mari ucapkan kata kuncinya 3, 2, 1. Tulis dong di kolom komentar. Sesuai dengan apa yang diminta Ditian pada episode sebelumnya, Yuho dengan patuh mengikuti sang pemimpin hutan pertarungan bintang dan dibawa menuju danau kehidupan yang merupakan pusat dari hutan Singdo. Harus diakui pemandangan danau kehidupan sangatlah indah dan dipenuhi dengan kekuatan hidup luar biasa kayak hingga Yuho bertanya-tanya mengapa selama ini hutan pertarungan bintang selalu saja dianggap sebagai tempat yang mengerikan untuk umat manusia atuh. Ditian mempersilahkan Yuho meminum air danau untuk memulihkan kekuatan dan pemuda itu sama sekali tidak meragukan tawaran sang dewa binatang buas ketika menegak air danau kehidupan dengan senang hati. Dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ditian, begitu air danau kehidupan memasuki tubuhnya, Yuho merasa bahwa semua kelelahan pasca pertarungan langsung menghilang begitu saja. Ditian menjelaskan sejarah panjang dan kekuatan menakjubkan yang mengaliri danau kehidupan sejak ribuan tahun. Kemungkinan udah dari zamannya Daming sama Erming ya guys ya. Nah, ketika Ditian sedang mengobrol dengan Yuho ini, datanglah sang raja beruang Xiong-jun ke danau kehidupan dan monster roh agung peringkat ke-6 itu langsung menjadi marah tatkala melihat ada seonggok manusia hina yang memasuki daerah paling suci di dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Xiong-jun langsung menyerang Yuho, namun serangan itu segera dihentikan oleh Ditian selaku sosok yang mengundangnya. Xiong-jun menjadi semakin marah melihat tindakan Ditian dan mulai mempertanyakan keputusan pemimpin hutan pertarungan bintang tersebut sampai menghentikan pertarungan padahal mereka sudah kehilangan begitu banyak monster roh atuh. Ditian yang selalu memimpin hutan dengan absolut juga tidak dapat menahan kekesalan melihat Xiong-jun mempertanyakan keputusannya dan mulai menekan raja beruang itu dengan kekuatan setengah dewa yang dia miliki. Xiong-jun memang sudah sadar diri bahwa dia tidak akan pernah memiliki kekuatan yang bisa menantang Ditian dan langsung memohon ampun atas kelancangannya. Meski begitu, Xiong-jun masih minta penjelasan karena sudah terlalu banyak kehilangan yang mereka alami dan ternyata justru karena itulah Ditian memutuskan untuk menghentikan perang. Ditian menjelaskan bahwa saat ini kekuatan manusia telah jauh melebihi apa yang mereka bayangkan dan Shrek hanyalah salah satu kota di antaranya. Kalau mereka melanjutkan pertarungan maka akan terjadi lebih banyak kehilangan dan apabila kota manusia lain menyerang hutan pertarungan bintang hanya akan berakhir pada kehancuran. Tepat setelah Ditian menenangkan Xiong-jun dengan penjelasannya itulah datanglah 3 monster roh agung yang lain yang bertanya mengapa Ditian memanggil mereka. Hutan pertarungan bintang saat ini memiliki 5 monster roh agung di dalamnya dan dengan Sunu serta Bingbing di dalam tubuh Yuho maka sudah ada 7 dari 10 monster roh agung yang berkumpul di tempat yang sama.
Sebagaimana tujuan Ditian memanggil Yuho, Dewa Binatang Buas itu mulai meminta Yuho menjelaskan apa yang ingin dia jelaskan, termasuk juga alasan binatang keramat kekaisaran mengorbankan diri. Untuk mendukung penjelasannya, Yuho turut memanggil keluar Sunu dan mulai mengalunkan cerita panjang tentang pertemuannya dengan Wang Qiu'er, sampai akhirnya gadis itu menyimpan perasaan mendalam dan memilih untuk berkorban demi menyelamatkannya. Karena kematian binatang kekaisaran adalah sesuatu yang tidak lagi bisa mereka cegah maupun bahas terlalu lama, akhirnya Ditian pun mengalihkan obrolan pada eksistensi roh jiwa dan membuat monster roh agung lain bertinyi-tinyi. Apakah Yuho yakin bahwa mereka benar-benar tidak akan kehilangan kesadaran apabila menjadi roh jiwa? Yuho dengan mantap menjawab bahwa dia 70% yakin, kecuali pada kasus spesial seperti Sunu yang memang telah meledakkan jiwanya sendiri, sampai akhirnya membuat Abah Yilai Kesi mengorbankan sisa kesadaran spiritualnya hanya demi mempertahankan jiwanya. Ketika monster roh lain meragu, Biji langsung menyetujui tawaran Yuho untuk mencoba karena dia memikirkan nasib para monster roh yang mengalami luka parah dalam perang sebelumnya. Biji ini cewek ya guys ya, bukan cowok ya, kayak di komen-komen kalian itu ya. Sesuai dengan masukan dari Biji, Ditian pun turut menyetujui tawaran Yuho menguji coba ikatan roh jiwa dan meminta pemuda itu memulihkan diri sampai hari uji coba tiba. Mengikuti instruksi Ditian, Yuho pun menghabiskan beberapa hari di danau kehidupan dan selama waktu itu terus memulihkan diri sambil ngobrol santuy sama roh-roh jiwa dalam hutan spiritual. Tian Meng mengungkapkan betapa baiknya andai monster roh memiliki pikiran open-minded seperti Yuho dan mencari cara memperkuat spesies mereka seperti manusia, alih-alih saling memangsa satu sama lain seperti apa yang terjadi kepadanya di masa lalu. Ungkapan itu juga turut disetujui oleh Bingbing, di mana Kaisar Es itu juga sedikit kesal ketika mendengar betapa pahit masa lalu Tian Meng dijadikan makanan oleh monster roh agung. Yuho sih senang-senang aja melihat Bingbing sudah lebih membuka diri pada Tian Meng sejak keluar dari lembah cinta Qian Kun. Namun pernyataan itu justru membuat Bingbing menjadi sangat salting, sementara Tian Meng menunjukkan kegembiraan berpikir cintanya mulai terbalas. Move on dari urusan PDKT-nya dengan Bingbing, Tian Meng mulai membicarakan tentang kehidupan para roh jiwa, di mana meskipun dia dan dua roh jiwa Yuho yang lain sudah berbeda arah dengan monster roh lain, jauh di dalam lubuk hati mereka masih menyimpan harapan agar monster roh bisa hidup berkelanjutan di benua Doluo. Dan berhubung keseimbangan antara manusia dan monster roh telah semakin menghilang, tuan jiwa mereka itulah satu-satunya orang yang bisa mengemban harapan besar tersebut. Oke, singkat cerita malam telah berlalu dan sejak berada di pulau danau kehidupan, di danau kehidupan, Yuho merasakan betapa kekuatan roh dan kultivasinya meningkat dengan jauh lebih cepat dibanding dunia luar. Bahkan Yuho sudah mulai bisa mengeksekusi teknik penyatuan kekuatan roh dan kekuatan spiritual yang sebelumnya Mu'en sampaikan. Ketika Yuho sedang husyuk berlatih inilah, datang sesosok laki-laki bersayap dengan ekspresi tajam, di mana laki-laki bersayap itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang penguasa hutan Ditian. Ditian mengajak Yuho untuk berlatih dengannya, dan meskipun Yuho sempat tidak enak kalau harus bersikap sok keras di hadapan Ditian, Dewa Binatang Buas itu memintanya untuk menganggap pertarungan ini hanyalah latih tanding biasa. Karena Ditian bersikuku memaksanya, Yuho pun mengambil kesempatan luar biasa ini dan mulai menyerang sang penguasa hutan Singdok meskipun pada akhirnya tetap dihempaskan dengan mudah. Ditian lagi-lagi meminta Yuho untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya, sehingga murid Akademi Shrek itu pun tidak lagi menahan diri dan mulai mengeluarkan
penyatuan surga bumi, kekuatan roh dan kekuatan spiritual yang baru saja dia latih. Seketika kekuatan Yuho melonjak dan hal itu juga turut dirasakan oleh Ditian. Ditian yakin perasaan ini adalah sesuatu yang nyata ketika Yuho mulai menyerang dengan kekuatan penyatuan tersebut yang membuatnya merasa aura anak manusia satu ini menjadi tak kasat mata. Ditian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun dia merasa Yuho benar-benar seperti menyatu dengan alam semesta. Dan hal itu membuatnya cukup terkesan karena tidak ada banyak manusia yang bisa memiliki kualifikasi demikian. Meskipun begitu, kekuatan Ditian masih lebih dari cukup untuk menahan serangan Yuho. Dan karena itulah Yuho hanya bisa menggunakan teknik andalan terakhirnya, yaitu Tinju Haodong, sebuah pusaran energi seolah menelan kesadaran Ditian dan membuatnya merasa seperti sedang berada di dalam kekuatan gabungan Yuho dan orang lain yang belum dia ketahui identitasnya. Karena itulah Ditian yang sebelumnya benar-benar hanya diam ketika menerima serangan Yuho, kali ini menggerakkan satu jarinya untuk mengubur tinju Haodong itu dalam kehampaan. Begitu serangan pamungkasnya juga dihancurkan oleh Ditian, Yuho pun terhempas dengan kejam sebelum berterima kasih atas tindakan Ditian yang bersedia menahan diri dalam pertarungan ini. Ditian tidak banyak komentar ketika mengangguk singkat dan bergegas pergi dari hadapan Yuho sambil memikirkan keanehan yang dia rasakan karena meskipun dia memang bisa menghancurkan serangan Yuho, tidak dapat dipungkiri bahwa ada rasa takut ketika harus menerima serangan dari seorang Master Roh Suci yang seharusnya tidak mungkin bisa melukainya. Ketika ini Ditian kemudian berpikir, apakah sebenarnya Yuho adalah salah satu dari segelintir manusia yang bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang dewa? Merinding. Oke, sehari lagi berlalu selama Yuho sibuk berkultivasi di dalam danau kehidupan dan Biji mengabarkan pada Ditian bahwa dia telah selesai mengumpulkan monster-monster roh dengan luka fatal yang tidak dapat disembuhkan. Kebetulan di waktu yang sama, rombongan Akademi Shrek juga sudah tiba di hutan pertarungan bintang, sehingga Ditian pun tidak mau membuang lebih banyak waktu dan mengajak Yuho untuk keluar agar trial roh jiwa bisa segera dilakukan. Singkat cerita Ditian, Biji, dan Yuho telah keluar dari danau kehidupan dan bertemu dengan rombongan Akademi Shrek yang tampak menunjukkan kekhawatiran karena pemuda itu sudah berada di hutan pertarungan bintang selama beberapa hari. Sesuai dengan kesepakatan hari ini, akan dilaksanakan uji coba roh jiwa dan Ditian langsung mempersilahkan Yuho untuk memulai uji cobanya. Keputusan Ditian yang tampak sangat kurang waspada itu mengundang kekhawatiran Xiangjun, namun cukup dengan satu tatapan tajam Ditian saja, si Raja Beruang itu tidak berani untuk membuka mulut lagi. Merasa keselamatannya dijamin oleh Ditian, Yuho pun dengan percaya diri memanggil perwakilan pertama dari masing-masing spesies dan membuat Biji langsung mengangkat tangannya sebagai tanda agar monster roh yang telah dipilih untuk mengikuti uji coba segera keluar. Puluhan monster roh menepi ke samping seolah membuka jalan dan tidak lama kemudian ada beberapa monster roh dengan luka parah melangkah maju mendekati Yuho. Xiangjun memerintahkan seekor harimau mata satu yang merupakan bawahannya untuk mengambil kesempatan pertama sambil memperingatkan Yuho kalau sampai terjadi sesuatu pada bawahannya yang setia, maka dia akan mengambil tindakan secara pribadi untuk membunuh Yuho maupun murid Akademi Shrek yang akan menjadi perwakilan pertama. Ancaman mengerikan Xiangjun langsung membuat murid-murid Akademi Shrek yang menjadi relawan auto mengkerut sampai kemudian ada satu murid yang dengan yakin maju ke depan di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah saudara tiri Yuho alias Dai Huabin.
Sejujurnya Yuho agak terkejut melihat Dai Huabin yang dengan penuh kesadaran diri membantunya. Namun Tuan Muda Kadipaten Harimau Putih itu dengan gamblang mengatakan bahwa dia ingin membalas budi berhubung Yuho telah menyelamatkan bapaknya. Karena perwakilan dari masing-masing spesies telah hadir, Yuho pun meminta keduanya untuk mulai mempersiapkan diri, utamanya dalam memupuk rasa ikhlas dan rela hati karena keikhlasan itu merupakan syarat utama agar pengikatan roh jiwa bisa berhasil. Setelah itu Yuho pun memanggil senjata sihirnya dan berencana untuk segera memulai ritual pengikatan roh jiwa seperti apa yang dahulu pernah diajarkan Abah kepadanya. 而且是拥有10万年魂环。 7 cincin Yuho yang bercahaya terang muncul di depan mata semua orang membuat Dai Huabin akhirnya sadar bahwa di dalam kehidupan ini dia tidak mungkin mendapatkan kesempatan lagi untuk menyaingi Yuho. Akhirnya Dai Huabin pun mengakui keunggulan saudara tirinya dan mulai bisa menerima nasibnya sendiri selama dia masih bisa berguna untuk umat manusia. Tanpa mempedulikan pikiran Dai Huabin, Yuho fokus pada formasi jiwanya dan mulai menyatukan darah serta jiwa manusia dengan monster roh yang akan menjadi bakal calon roh jiwa. Nah, ketika Yuho khusyuk dengan prosesi penciptaan roh jiwa itulah, tiba-tiba Seongjun menunjukkan gestur aneh dan di waktu yang bersamaan harimau mata satu yang menjadi bawahannya itu langsung berubah liar ketika berusaha menyerang Yuho. Dan Akhirnya, waduh, kira-kira apa yang sedang Seongjun dan bawahannya rencanakan sampai mengganggu berjalannya ritual seperti ini atuh? Padahal penasaran banget, sumpah ini pengen ngeliat hasilnya seperti apa. Edan si Seongjun teh bebel.